Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sobat wawasan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita berpikir bahwa kita sudah berada pada bulan yang begitu mulia? Kita berada pada bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, yaitu pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan amal kebajikan. Apa yang sudah kita siapkan untuk bulan yang mulia ini? Bukankah kita menanti bulan yang begitu indah ini selama 11 bulan, baru kita mendapati bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan telah usai, kita pun harus menunggu 11 bulan lagi untuk bisa menghadiri atau bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Maka apa sebenarnya yang sudah kita siapkan untuk menyambut bulan yang begitu mulia? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di dalam ayat surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Dan Al-Quran diturunkan kepada kita, bukan hanya Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat semata, tidak. Tetapi di sana ada tujuan lain yang Allah ingin sampaikan dan ditakbirkan di dalam surah Al-Baqarah ini, yaitu apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu yang pertama adalah sebagai petunjuk umat manusia, sekaligus sebagai keterangan yang nyata dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya Lailatul Qadar. Sobat wawasan yang dirahmati oleh Allah, apakah kita hanya mengetahui atau sekedar tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan? Tentu tidak. Tetapi kita haruslah mengetahui esensi pentingnya Al-Quran itu bagi kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua? Itu juga ada di dalam Al-Quran. Allah mengajarkan tentang bagaimana seorang muslim yang sejati, itu juga ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran itu memberikan keterangan bagaimana kita berperilaku, tetapi di sana juga Allah sediakan gudang pahala, terutama bagi orang-orang yang sedang menunaikan puasa pada bulan suci Ramadan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau menyampaikan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqul alif lam mim harfun, lakin alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun." An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa setiap huruf yang kita lafazkan, setiap huruf yang kita bacakan di dalam Al-Quran, itu Allah berikan satu hurufnya berupa satu kebaikan. Dan
Satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Nabi SAW menjelaskan kemudian, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau kita membaca alif lam mim saja, maka kita mendapati berapa? Kita mendapati 3 huruf. Dan 3 huruf, kalau kita kalikan 10 menjadi berapa? 30 huruf. Sekarang coba kita perhatikan, berapa banyak gudang pahala yang sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Terlebih lagi kita pada bulan suci Ramadan, yang mana pahala itu dilipat gandakan oleh Allah, itu tentunya berlebih. Tidak hanya sekedar 10 kebaikan, tidak, tetapi berlipat-lipat ganda. Di dalam riwayat Imam Muslim disampaikan ila 700 dhi'fin, sampai 700 kebaikan Allah lipat gandakan. Maka kalau kita seandainya khatam 1 kali saja di dalam Ramadan, maka kita mendapatkan berapa ribu pahala yang kita dapatkan, yang kemudian Allah lipat gandakan. Maka itu adalah menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidaklah mereka orang-orang itu mentadaburi Al-Quran? Maka di saat kita memahami dan membaca Al-Quran, kita tidak hanya sekedar kita membaca, tidak, tetapi kita juga haruslah mentadaburi daripada isi ayat-ayat Al-Quran. Maka itu akan menjadi apa? Akan menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka sesungguhnya tujuan daripada diturunkan Al-Quran itu akan benar-benar ada. Walaupun seandainya kita memang tidak bisa memahami Al-Quran, dikarenakan kita mungkin karena belum terlalu bisa di dalam memahami ayat-ayat Allah, maka kita hanya membaca saja itu sudah Allah berikan pahala, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan. Dan di dalam hadis tadi, tidaklah Nabi memberikan sebuah syarat bahwa kamu akan diberikan 1 kebaikan kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu kalau seandainya kamu itu menghafalkannya, kalau seandainya kamu itu mentadaburinya. Tidak. Membaca Al-Quran dan mentadaburinya itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau kita membaca saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah senang. Maka para ulama mengabarkan kepada kita, kalau seandainya kamu ingin berbicara kepada Allah, kalau kamu ingin bercerita, berkeluh kesah kepada Allah, maka ambillah air wudhu, kemudian sholatlah 2 rakaat kepada Allah. Maka di sana kamu akan berbicara kepada Allah. Tapi apabila kamu menginginkan Allah berbicara kepada kamu, memberikan nasihat kepada kamu, memberikan solusi dalam kehidupanmu, maka bacalah ayat-ayatnya, maka bacalah Al-Quran dan tadabburi isi daripada Al-Quran melalui kalam-kalam para ulama. Maka insya Allah kita akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Para pemirsa yang berbahagia, sudah saatnya kita bertafakur, sudah saatnya kita introspeksi diri bahwasanya sudah terlalu banyak kita berdosa, sudah terlalu banyak kita lalai akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada bulan yang begitu mulia, hanya 30 hari saja, hanya 1 bulan saja, maka mari kita maksimalkan waktu tersebut untuk bisa menggapai ridhonya, untuk bisa menggapai kasih sayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja kita masih bisa bertemu pada Ramadan selanjutnya, tetapi bagaimana kalau seandainya kita tidak lagi bertemu? Maka Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka hendaklah kita
memaksimalkan apa yang ada di dalam Ramadan tahun ini. Jangan kita menunggu tahun depan. Iya, kalau kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu pada Ramadan selanjutnya. Terima kasih para pemirsa yang sudah berkenan mendengarkan apa yang saya ucapkan. Semoga bisa menjadi nasihat bagi diri Al-Faqir dan juga teman-teman semuanya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.